Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Panyasona Official ya. Di depan saya ini ada senapan angin baru yang kemarin itu kalau nggak salah 5 hari yang lalu rilis, tapi belum saya review. Nah, hari ini akan saya review dulu supaya teman-teman nanti yang pengen meminang senapan angin yang ada di depan saya ini dengan seri terbaru, dengan tampilan yang berbeda, komponen dan beberapa fitur-fitur juga ada pembeda dari senapan angin seri yang lain. Untuk lebih detailnya, bisa simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panyasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Di depan saya ini ada senapan angin PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc. Ini serinya yang RTR seharga Rp3.300.000 semi CNC yang sudah dibekali dengan namanya Power Plenum. Nah, ini ada tambahan fitur yang tidak ada di senapan angin yang lain, yang dimana sedikit membedakan dari segi kemampuan serta dari fiturnya. Ya, ini ada yang beda juga dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Oke, jadi ini harganya Rp3.300.000. Senapan angin tipe ini yang saya sebutkan ya, soal harga masih harga unit saja, belum termasuk dengan paket full set dan ongkos kirim. Jika nanti teman-teman pengen belanja, silahkan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Oke? Untuk laras senapan angin PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc yang seri RTR ini sedikit beda ya. Yaitu untuk larasnya memiliki panjang 65 cm dengan modelnya serombong di lapis luar seperti ini, sama ya. Ini serombongnya itu OD 22 mili. Kalau yang larasnya bagian dalam dia menggunakan OD-nya 13 mili. Bahannya baja standar pabrikan, akurasi maksimal sampai 85 meter. Tapi bedanya kalau di sini dia kan karena menggunakan laras panjangnya 65 cm, sehingga untuk mengontrol akurasinya di jarak 85 meter itu lebih mudah dibandingkan laras panjang yang 60 cm. Jadi perbedaannya laras 60 cm dan laras 65 cm itu sama-sama bisa menjangkau akurasi maksimalnya di jarak 85 meter, tapi lebih mudah mengontrolnya pakai yang laras 65 cm. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Yang jelas kalau digunakan untuk akurasi jarak jauh ya, maksimal sampai 85 meter, senapan angin tipe ini harus dibekali dengan namanya teleskop. Nah, teleskopnya juga ada di kami. Nanti kalau pengen order dengan teleskopnya bisa. Soal laras sudah, lanjut. Soal tabung. Nah, tabungnya ini sama ya. Dia dibekali dengan tabung bocap 500 cc ya. Ini kapasitas standarnya 2000 sampai 2500 PSI dari bahannya dual Taiwan ya. Sekali isi angin di angka 2000 sampai 2500 PSI. Kalau settingan power yang paling besar ini sekitar 30-an sampai 40 kurang lebihnya ya, tergantung stand powernya nanti seperti apa. Dan ini cukup bagus ya. Terus untuk lanjut di bagian tengah, nah ini saya bahas dulu mengenai manometer ya. Nah untuk manometer penempatannya ada di sebelah posisi sekat tabung kiri di power plenumnya. Ini power plenumnya di sini nanti akan saya jelaskan juga sekalian. Ya, oke. Ini untuk manometernya, cek tekanan angin ada di sini. Kemudian di posisi yang sebelahnya, nah ini ada kupler jantan ukurannya setengah TSM. Nah. Oke, ini kalau teman-teman nanti pengen pompa, lewatnya di sini nih. Pakai pompa yang electric portable, manual 3 stick atau 4 stick bisa, selama ukuran selangnya yang mini coupler bisa dipasang di sini. Oke, terus kemudian baru nih, yaitu power plenum. Atau biasa orang menyebutnya di daerah sini sekat tabung. Nah, ini beda dengan series yang lain karena untuk sekat tabung atau power plenumnya ini dibekali yang agak panjang sehingga ruang ledaknya semakin banyak daya tampung anginnya ya. Terus untuk powernya semakin besar. Sebenarnya kalau semakin besar kurang tepat ya. Hanya saja perbandingannya kalau nanti pakai senapan angin tipe ini
kalau tekanan anginnya maksimal 2500 PSI, sama-sama ya. Sama-sama yang senapan anginnya non pakai power plenum dan yang pakai power plenum, kalau perbandingannya diisi angin sama-sama 2000 sampai 2500 PSI. Untuk yang pakai power plenum ini mencapai power maksimal yang paling tinggi bisa settingnya sedang saja, itu sudah powernya sudah besar ya. Dan kalau yang non power plenum itu jika teman-teman pengen power besar, setelan powernya harus mentok ke kanan. Kalau yang ini nggak perlu sampai mentok ke kanan, cuman di setting setengah aja atau agak maju sedikit ya. Sudah mencapai power yang cukup maksimal. Perbedaannya hanya di situ saja. Jadi lebih banyak daya tampung angin sebelum diledakkan, sehingga untuk powernya semakin besar. Ya. Terus, tapi kekurangannya, kalau menurut saya ya, untuk anginnya cepat habis kalau di power maksimal menggunakan sistem power plenum ini. Karena menurut saya, karena dia tidak dibekali dengan namanya regulator. Kalau pakai regulator beda lagi ceritanya. Tapi kalau yang ini kan nggak pakai regulator. Jadi dari tabung langsung disekat tabung ini, power plenum agak diperbesar ya, sehingga untuk anginnya agak loss keluarnya. Jadi itu perbedaan power plenum dan non power plenum. Nanti untuk lebih detailnya akan saya bahas di next episode saja supaya teman-teman lebih mudah memahami ya. Yang jelas ini sudah ada power plenumnya. Dan lanjut lagi di bagian chamber. Nah, soal chambernya ini mengadopsi senapan angin PCP Bocah Predator Tactical S3, cuman bedanya ya untuk gripnya bagian bawah ini, relnya ya, dia itu lebih tipis. Kalau yang Bocah Predator Tactical yang S3 itu kan agak tebel. Ini dia agak tipis. Kalau modelnya sih hampir sama, cuman perbedaannya hanya di segi grafirnya saja. Kalau dari ukurannya, tebelnya, terus kemampuan konstruksi bagian dalamnya sama dengan punyanya S3. Tapi kalau yang ini cuman beda tampilan grafir dan untuk rel bagian bawahnya ini agak tipis, agak kecil. Ya, jadi itu ada perbedaannya. Mungkin teman-teman suka yang S3 ataupun yang model seperti ini, silahkan tulis kolom komentar soal chambernya ya. Oke, terus bagian atas relnya. Sama, relnya ini menggunakan ukuran 11 mili, ya, bisa dilepas, bisa dipasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kemarin saya tanya ya, beberapa teman-teman yang menggunakan senapan angin PCP Bocah Predator Tactical itu lebih suka, lebih mantepnya itu pakai rel atau non pakai rel. Jadi kebanyakan dari teman-teman tuh suka yang pakai rel. Ada juga yang dilepas ya, karena mungkin kenyamanannya beda-beda. Karena ini ada bautnya, teman-teman jika nanti kurang nyaman pakai rel ini bisa dilepas sesuai kebutuhan, sesuai selera. Semuanya menggunakan ukuran 11 mili. Oke? Terus kemudian di bagian trigger atau pelatuknya, nah trigger atau pelatuknya ini dia modelnya standar ya, beda dengan Predator Tactical pada umumnya. Dia lebih simpel, modelnya modern tapi standar, bukan yang trigger match. Kalau trigger match itu kan agak tebal, agak gede ya. Kalau yang ini dia standar ya. Sangat nyaman digunakan, sudah ada safety atau pelindungnya, safety-nya dipisah ya. Jadi dia di rumahan chambernya, nah seperti ini untuk safety-nya. Oke. Jadi teman-teman jika pengen pakai atau mungkin pengen memfungsikan safety-nya, bisa ditekan ini. Berikutnya di pengisian mimis ya. Nah, soal pengisian mimis seperti biasa, ciri khasnya kalau bawaan dari PCP Bocah Predator Tactical itu kan sudah menggunakan dua sistem ya. Bisa single shoot, bisa pakai magazine. Nah, bebas teman-teman, tapi di video hari ini saya ingatkan kembali, kalau teman-teman yang pemula pakai pengisian mimisnya magazine, tolong diperhatikan ya, karena banyak sekali kasus yang dimana ketika teman-teman pemula ini menggunakan pengisian mimis magazine, itu sering menumpuk mimisnya di dalam laras. Sehingga performanya kurang bagus. Jadi kalau teman-teman nggak biasa pakai magazine, jangan dipaksa. Nanti jika teman-teman nggak paham atau mungkin kurang mengerti bagaimana cara menggunakan magazine yang baik dan benar, silakan bisa langsung menghubungi via WA, nanti kami siap membantu. Oke ya, soal pengisian mimis sudah, lanjut di, cancel kokang, setelan power, dan set lever atau kokangnya. Nah, untuk set lever, ini bisa dilihat ya, standar modelnya. Dia terbuat dari bahan dural juga, pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC. Terus untuk cancel kokangnya ada di sebelah kiri. Nah, ini bisa dioper di sebelah kanan. Ya,
mau nyamannya di sebelah kiri atau sebelah kanan bisa dilepas, pasang karena dia dibekali dengan baut pengunci di sini. Terus untuk settingan powernya dia hanya menggunakan sistem drat, jadi nggak pakai gigi ya. Tracknya itu 1 gigi atau 1 track. Kalau pengen oper powernya bisa pakai ini nih, settingannya sudah ada di luar. Jadi tinggal diputar aja sesuai kebutuhan, sesuai selera seperti ini. Oke. Terus yang paling belakang adalah popor. Nah, untuk yang seri RTR yang pakai power plenum ini, dia menggunakan popornya itu bahannya ABS Teflon, model taktikal standar ya, bukan yang lipat. Jadi teman-teman, untuk senapan angin tipe ini, rangkaian rumahnya yang non lipat. Kalau dioper ke popor lipat masih belum bisa, karena memang bawaannya dari senapan angin seri RTR ini, dia belum bisa dilipat, hanya bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Ada pilihan model popor yang bisa teman-teman nanti pilih ya. Ada yang model segitiga seperti ini, ada juga yang model L seperti ada di belakang. Bebas teman-teman suka yang mana, yang jelas stoknya ini masih ada beberapa pucuk yang bisa teman-teman langsung bawa pulang. Oke, kemudian apalagi ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir senapan angin tipe ini memiliki panjang keseluruhan yaitu sekitar 107 kalau enggak 110 cm. Dengan bobotnya sekitar 3 sampai 4 kiloan. Standar sih ya, tapi agak berat dibandingkan dengan senapan angin yang sebelumnya atau seri-seri yang lain karena dia menggunakan larasnya itu panjangnya 65 cm ya. Terus untuk tambahan dari power plenumnya ini karena dia sekatnya agak lebar, agak panjang sehingga bobotnya juga nambah. Jadi itu aja. Nah, kesimpulannya senapan angin tipe ini memiliki sistem yang berbeda ya, tapi memiliki fungsi yang sama. Soal power, soal akurasi kurang lebihnya 11-12 lah dengan seri-seri yang sebelumnya. Ya, cuma bedanya kalau di sini pakai power plenum, untuk settingan powernya itu lebih singkat, lebih simpel dibandingkan dengan yang non power plenum. Tapi dari segi anginnya, kalau teman-teman sama-sama dimentokkan powernya, sama-sama dimaksimalkan, lebih boros. Itu aja perbedaannya. Terus bisa untuk melumpuhkan atau menumbangkan buruan besar seperti babi, biawak, monster, dan sebagainya. Terus untuk akurasi bisa sampai 85 meter. Sudah support di berbagai aksesoris seperti teleskop, bipod, dan sebagainya. Jika teman-teman nanti pengen belanja senapan angin tipe ini dikombinasi dengan paket full set, juga siap dilayani. Itu saja ya. Mungkin ada yang ditanyakan soal spek lengkap, fitur-fitur dari senapan angin tipe ini, silakan tulis kolom komentar. Jika teman-teman membutuhkan info detail soal senapan angin ini ataupun senapan angin yang lain di Mayasona Official, bisa langsung video call di jam kerja, nanti kami siap membantu. Itu saja informasi yang bisa saya share di episode hari ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman Sobat Hunter yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Mayasona Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke?